Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija. Di sini saya akan coba untuk berbicara dan membahas mengenai Scrum, terutama di bagian kegiatan atau aktivitasnya. Apa saja sih kegiatan atau aktivitas dalam Scrum itu? Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu dulu kalau semua materi atau semua eh, ilmu yang akan saya sampaikan di dalam presentasi ini semuanya bersumber dari www.scrum-guide.org/scrum-guide.html. Jadi kalau misalkan mau mengetahui informasi yang lebih lengkapnya lagi, atau mungkin ada informasi yang kurang jelas yang saya sampaikan di sini, bisa langsung dicek ke websitenya. Ini websitenya resmi, jadi dari sananya langsung bahasa Inggris. Nah, dalam penjelasannya saya akan bagi ke dalam dua sesi. Yang dimana di sesi pertama, yaitu sesi yang ini, yang saya bawakan sekarang, saya akan coba bahas mengenai sprint, sprint planning, dan sprint goal. Lalu pada sesi kedua, saya akan coba bahas mengenai daily scrum, daily stand up, sprint review, dan sprint retrospective. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sprint. Ketika kita berbicara Scrum, pasti tidak akan pernah jauh dengan yang namanya sprint. Karena memang sprint itu seperti jantungnya dari Scrum. Kenapa demikian? Karena aktivitas sprint akan selalu dilakukan selama proyek berlangsung. Dari awal sampai akhir proyek, pasti akan selalu ada iterasi sprint. Lalu kemudian, apabila ditanya apa sih sprint itu? Jadi sprint itu seperti sebuah aktivitas, bukan seperti memang sebuah aktivitas dalam Scrum yang memiliki durasi waktu dan akan terus dilakukan secara berulang-ulang sampai suatu proyek selesai. Perulangan ini terjadi secara konsisten. Jadi maksudnya apabila sprint itu dilakukan selama sebulan sekali, maka untuk selanjutnya harus tetap dilakukan secara konsisten, yaitu selama sebulan sekali. Atau misalkan sprintnya dilakukan setiap 3 minggu sekali, maka untuk keseluruhan sprintnya dalam project akan tetap dilakukan setiap 3 minggu sekali. Seperti itu. Lalu apa tujuan atau goals dari sprint? Tujuan dari sprint ini tujuan hasil akhirnya yaitu untuk mendapatkan sebuah produk atau bagian dari produk yang usable, yang dapat digunakan. Nah, ini juga merupakan perbedaan dari Scrum dan Waterfall, di mana di proses awal, Waterfall itu selalu membahas atau selalu mengerjakan perancangan dan desain kurang lebih seperti itu. Lalu dalam Scrum, di setiap iterasinya, di setiap sprintnya, selalu mendapatkan produk, selalu mendapatkan bagian produk yang usable, yang bisa diberikan baik kepada customer maupun ke product owner. Lalu dalam sprint juga mempunyai aturan. Selama proses sprint berlangsung, saran atau perubahan apapun yang ingin dilakukan yang bersumber dari luar anggota development team tidak boleh dilakukan. Ini juga merupakan salah satu tugas dari Scrum Master untuk terus menjaga aktivitas development team agar tidak mendapat gangguan dari luar. Kalaupun jika memang diperlukan perubahan atau penambahan, hal itu hanya boleh dilakukan oleh development team sendiri dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau bagian produk berkualitas di akhir sprint nanti. Lalu pembahasan kedua yaitu mengenai sprint planning. Sprint planning adalah sebuah aktivitas
yang biasanya dilakukan di awal sprint, sebelum sprint berlangsung, untuk menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh development team berdasarkan prioritas item yang ditentukan oleh product owner dan mendiskusikan bagaimana cara development team dalam menyelesaikan item tersebut. Nah, sprint planning biasanya dilakukan selama 8 jam untuk iterasi sprint 1 bulan. Jadi kalau misalkan iterasi sprintnya kurang dari 1 bulan, misalkan 3 minggu atau seminggu sekali, maka waktu untuk sprint planningnya pun akan kurang dari 8 jam. Jadi intinya menyesuaikan dari iterasi sprint. Lalu orang yang siapa saja sih elemen-elemen yang berpartisipasi dalam sprint planning ini, yaitu ada 3. Yang pertama ada product owner, ada scrum master, dan development team. Untuk product owner, dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam menentukan item mana saja dari produk backlog yang akan menjadi prioritas dalam pengerjaannya di dalam sprint, sekaligus orang yang mengajukan sprint goals. Nah, apa itu sprint goals? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Lalu yang kedua, Scrum Master. Scrum Master adalah orang yang bertanggung jawab dalam kelancaran berjalannya suatu sprint berlangsung, sekaligus orang yang menyetujui pengajuan sprint goal sehingga item dari produk backlog yang dipilih akan dimasukkan ke dalam sprint backlog. Lalu yang ketiga ada development team. Development team, tiap-tiap anggotanya akan memperkirakan item mana saja dari produk backlog yang sekiranya mampu untuk dikerjakan, yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota development team, dan menjelaskan bagaimana cara mereka menyelesaikan item yang dipilihnya. Lalu yang ketiga mengenai sprint goal. Sprint goal adalah list objektif yang harus diselesaikan dalam sprint berdasarkan hasil implementasi produk backlog yang merupakan hasil output dari sprint planning. Sprint goal memberikan petunjuk dan arahan bagi development team mengenai item yang mereka kerjakan dan mengapa item tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah 3 pembahasan pertama yang sudah saya bahas di sesi pertama. Lalu selanjutnya yaitu di sesi kedua, saya akan coba bahas di video yang kedua nanti. Kurang lebih di sesi kedua itu saya akan bahas mengenai daily scrum, lalu sprint review, dan sprint retrospektif. Sampai jumpa.